Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah selalu baik dalam kehidupan kita. Mari memulai ibadah kita hari ini di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, yang selalu kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah ini yang Tuhan sediakan bagi kami. Inilah kami, biarlah pujian-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
dan permata, pengorbanan yang telah Kau beri, sungguh besar cinta-Mu padaku, penolong dalam kelemahanku. Kau Allah yang setia, mengikut-Mu Yesus sampai selamanya, bahkan sampai memutih rambutku. Anugerah-Mu Tuhan, ku melayani-Mu dan menyembah mesbah-Mu Tuhan. Bukan dengan emas dan permata, pengorbanan yang telah Kau beri, sungguh besar cinta-Mu padaku, penolong dalam kelemahanku. Kau Allah yang setia, mengikut-Mu Yesus sampai selamanya, bahkan sampai memutih rambutku. Anugerah-Mu Tuhan, ku melayani-Mu dan Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, di mana kita boleh dengan puji-pujian, kita boleh menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, dan sebentar kita akan dengarkan dalam firman Tuhan, ialah kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami boleh menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan Engkau yang murapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan harapan yang sama pada setiap kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan menjangkau setiap kami.
dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali bisa bergabung bersama dengan saudara di tayangan ibadah online hari ini. Siapa yang diberkati hari ini? Saudara yang diberkati, mari lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Saudara, belakangan ini lagi ngetren yang namanya BTS. Sampai makanan McD aja yang diberi label BTS diserbu habis. Hari ini saya juga mau mengangkat tema tentang BTS. Yang pasti itu bukan boyband Korea Beyond the Scene atau yang sering dikenal sebagai Bangtan Boys, tetapi BTS yang saya maksud adalah behind the scene, di belakang layar atau di belakang mimbar. Bagaimanakah kualitas kekristenan kita saat kita lagi pelayanan di depan mimbar dan kita saat berada di belakang mimbar? Belum lama ini dunia dihebohkan dengan kabar seorang tokoh rohani yang terbukti selingkuh dengan wanita lain. Siapa nggak kenal sosok satu ini yang bernama Israel Houghton? Dia adalah seorang rohaniwan yang berpengaruh, yang pernah dinobatkan sebagai salah satu the best male vocalist, salah satu penyanyi pria terbaik. Dia telah meraih lebih dari 50 nominasi dan Music Award dari tahun 2005 sampai tahun 2019. Dia bahkan pernah mengisi bersama 20 musisi lain, yaitu Sydney Mohede, Sari Simorangkir, dan yang lain dalam acara IGF, Indonesia Gospel Festival di tahun 2018. Suatu acara yang bertemakan untuk memperkenalkan Tuhan kepada para anak muda supaya mereka memiliki karakter yang baik dan positif. Namun siapa menyangka saudara, akhirnya terbukti fakta bahwa dia itu selingkuh dengan wanita lain yang bernama Devon Morena. Dan dari hasil perselingkuhannya, dia telah ada 2 anak. Dan bahkan di tahun 2016 dia ceraikan istrinya sendiri yang bernama Melissa Houghton. Dan bahkan dia nikah lagi dengan seorang wanita lain yang bernama Adrienne Houghton. Saudara, saya mau katakan belum tentu saat seorang hebat di depan mimbar, maka di belakang kualitasnya juga sama. Pagi ini mari saya ajak kita introspeksi diri kita masing-masing. What truth lies behind your sin? Kebenaran apa yang tersembunyi di balik mimbarmu? Saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini ada beberapa orang yang mereka menjalankan skenario hidupnya terlihat sebagai seorang rohaniwan yang baik dan saleh, namun kita semua nggak ada yang tahu bagaimana kualitas di dalamnya yang sebenarnya. Hari ini mari saya ajak kita semua, kita tanya diri kita masing-masing, apakah Tuhan sudah berkenan dengan hidupku? Saya mau katakan, ministry is not about how good you are in front of the scene, but also behind the scene. Pelayanan bukan hanya berbicara tentang seberapa hebat kita di depan mimbar, tapi juga di belakang mimbar. Karena kalau kita selalu fokus kepada ETS, in front of the scene, maka huruf I yang semakin besar, dan akhirnya kita selalu fokus kepada I, aku dan aku lagi dan aku lagi. Tetapi sebaliknya, kalau kita fokus kepada BTS, behind the scene, maka huruf B, yaitu Bapa di surga, yang akan semakin besar. Sayangnya banyak orang Kristen, mereka hanya fokus kepada ETS, sehingga I, akunya, yang lebih menonjol dan Bapa makin kecil, dan malah mungkin Bapa sudah dilupakan sama sekali. Kalau kita perhatikan di Alkitab ini menarik saudara, di Lukas 10 ayat 25, dicatat ada seorang ahli Taurat yang terlihat sok rohani mendatangi Yesus dan menanyakan kepadanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tetapi Yesus tahu bahwa maksud dia menanyakan pertanyaan itu sebetulnya hanyalah untuk mencobainya. Dan untuk menanggapi pertanyaan itu, Yesus lalu menjawab di ayat selanjutnya apa yang tertulis di hukum Taurat. Dan lalu orang itu menjawab di ayat 27, "Kasihilah Allahmu dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu sambung di ayat 29, dia menanyakan juga, "Siapakah Tuhan yang engkau maksud dengan sesamaku manusia?" Dan yang menarik saudara, mendengar itu, Yesus kemudian menjawab dengan menceritakan kisah ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu.
ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, kisah ini sebetulnya secara halus, secara tidak langsung menyinggung, mengkritik sang ahli Taurat itu. Sekalipun dia tahu firman, tetapi Yesus menegur dia, mengapa dia tidak melakukannya. Bisa jadi kisah ini sebetulnya kisah yang baru saja, kejadian yang baru saja terjadi. Tapi kita lihat aksi si imam dan si Lewi itu diam saja, dan bahkan si Samaria yang jelas-jelas adalah musuhnya yang malah datang menolong. Saudara, dari kisah ini kita bisa simpulkan dua rupa kekristenan. Yang pertama, HBO, Holy but Ordinary. Terlihat kudus tetapi di dalamnya biasa, bahkan nol atau kosong, karena fokusnya hanya kepada materi. Yang pertama ini seperti channel entertainment HBO yang selalu ingin jadi tontonan umum atau selalu cari kesenangan bagi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu OBH, Ordinary but Holy. Terlihat biasa atau di luar nggak mencolok, tapi di dalamnya betul-betul ada kekudusan. Tipe kedua ini seperti OBH, obat batuk hitam. Orang yang berusaha dirinya bisa menjadi obat bagi sekitarnya, menyejukkan bagi sekitarnya, dan terutama menyenangkan hati Tuhan. Yang menarik dari kisah ini kita bisa pelajari ada 3 reasons, 3 alasan yang mendasari si imam, si Lewi, dan si Samaria melakukan tindakannya. Alasan yang pertama, risk, faktor pertimbangan resikonya. Kalau kita lihat nasib yang menimpa sang korban itu begitu mengenaskan. Lukas 10 ayat 30 mencatat, orang itu jatuh ke sarang penyamun, dirampok habis-habisan dan dipukuli sampai sekarat. Kalau kita nalar secara logika, wajar kalau si Lewi dan si imam itu nggak berani menolong karena tingkat resikonya itu sangat tinggi. Mereka bisa resiko ikutan jadi miskin mendadak dan bahkan kehilangan nyawa kalau mereka berani-berani ikut campur. Belum lagi kalau kita perhatikan jalur yang mereka lalui, yaitu dari Yerusalem ke Yeriko, itu bukan jalur biasa, tapi memang jalur yang berbahaya. Kalau kita perhatikan secara geografis, letak Yerusalem itu berada di 800 meter di atas permukaan laut, sedangkan Yeriko itu berada di 400 meter di atas permukaan laut. Dan belum lagi jalurnya dari Yeriko ke Yerusalem itu berliku-liku dan sangat sempit. Ini sangat memudahkan bagi para perampok untuk bersembunyi dan menyergap mangsanya. Seorang ahli teolog dari Cambridge University yang bernama Dr. John Lightwood, dia mengatakan bahwa sebetulnya jalur Yerusalem Yeriko itu merupakan jalur tugas para imam dan para Lewi. Banyak mereka tinggal dari Yeriko. Mereka berangkat ke Yerusalem untuk menunaikan tugasnya di Bait Allah, lalu pulang kembali ke Yeriko untuk pulang kembali ke rumahnya. Jadi boleh disimpulkan bahwa jalur itu sebetulnya biasa mereka lewati. Dengan kata lain, mereka sudah mengenal jalur itu dengan sangat baik. Termasuk juga mereka sudah mengenal resikonya dengan sangat baik. Dan mungkin ini bukan kali pertama mereka menyaksikan ada seorang yang jadi korban. Mungkin sebelumnya sudah ada banyak yang kena. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka diam saja saat melihat ada yang jadi korban? Seakan-akan mereka itu mati rasa. Mereka menutup mata atas kesusahan orang lain dan bersyukur bukan mereka yang kena. Bisa jadi yang parahnya dalam hati mereka berkata, hahaha, kasihan deh lu. Saya yakin kalau kita berada di posisi si imam dan si Lewi itu, kita pasti tidak akan berani untuk ikut campur. Kita pasti akan berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali untuk menolongnya. Why do I have to risk for others?
Mengapa aku harus meresikokan diriku sendiri buat orang lain? Mungkin malah ada orang yang gak sungkan-sungkan langsung berkata, aku gak peduli. Saudara, pagi ini ketahuilah, faith is the willingness to risk anything on God. Iman itu adalah kerelaan untuk meresikokan segalanya untuk Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Matius 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya salut dengan seorang dari Cina yang bernama Guo Gantang. Gak disangka pada tanggal 21 September tahun 1997, suatu kejadian tragis menimpanya, di mana putranya yang berumur 2 tahun itu diculik. Dan Guo ini dia padahal sudah lapor kepada pihak berwenang, namun sayangnya nggak ada tindakan dari pihak berwenang. Yang luar biasa, demi mendapatkan anaknya kembali, Guo ini dia rela ambil resiko jelajahi seluruh daratan Cina. Dia rela tempuh jarak sejauh 400.000 km dari tahun ke tahun, bahkan gak terasa sudah 18 tahun. Dan dia jelajahi itu sambil dia bawa poster anaknya. Dan yang luar biasa, selama 18 tahun itu dia sendiri juga telah membantu temukan 5 anak lain yang hilang. Sekalipun sampai saat itu pun dia tetap belum menemukan anaknya yang hilang. Wow, ini betul-betul dahsyat. Saudara, pagi ini tahukah engkau bahwa Bapa di surga selama ini juga mencari setiap kita yang terhilang. Dia telah resikokan kirim anaknya tunggal, Yesus Kristus, untuk turun ke dunia dan mati di atas kayu salib, supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh, adakah di antara saudara pada pagi ini engkau mau berkata, ini aku Tuhan, aku mau datang kembali kepadamu, pakai aku kembali menjadi saluran kasih-Mu. Saudara mau berkata seperti itu? Mari katakan amin. Haleluya. Kita mau lanjut. Alasan kedua, loss, faktor pertimbangan kerugiannya. Kalau kita lihat kembali bagaimana sang korban itu dianiaya di Lukas 10 ayat 30, betul-betul kasihan saudara. Yang pertama, dia dirampok habis-habisan. Dengan kata lain, dia kehilangan segala harta bendanya. Lalu dia dirampas pakaiannya, atau secara tidak langsung dipermalukan, kehilangan martabatnya atau harga dirinya. Lalu dia dipukuli sampai sekarat, atau dengan kata lain dia hampir kehilangan nyawanya. Jadi kalau kita simpulkan, orang itu sebetulnya telah kehilangan segalanya. Saudara, kalau dipikir-pikir, bukanlah ini sebetulnya yang dicari orang dalam hidup ini. 3 hal utama, yaitu kekayaan, harta yang banyak, martabat atau harga diri, dan kesehatan. Saya yakin kisah ini merupakan kejadian nyata dan bukan perumpamaan, karena Yesus langsung mengacu spesifik kepada pelakunya dan gak pakai bahasa kiasan. Kalau kita lihat tindakan para penyamun ini sungguh biadab. Mereka tiga-tiganya merampok, mengambil pakaian, bahkan memukuli sampai hampir mati. Betul-betul gak berperi kemanusiaan. Namun kalau kita lihat tindakan si imam dan si Lewi ini sebetulnya sama saja. Saat melihat sang korban terkapar gak berdaya, mereka gak menolong, tapi mereka diam saja. Ayat 31 dan 32 mencatat, mereka malah hanya lewat dari seberang jalan. Memang mereka melakukan itu karena didasari rasa takut. Jangan sampai mereka juga mengalami hal yang mengenaskan seperti sang korban itu. Tapi mereka nggak sadar bahwa sebetulnya dengan melakukan itu, mereka sebetulnya nggak jauh beda dengan para penyamun yang sama-sama kehilangan rasa kemanusiaannya. Saudara, saya mau sampaikan bahwa hari-hari ini kita hidup di tengah orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Why do I have to think of others? Yang menarik kalau kita cermati perikop ini, padahal orang yang tertimpa musibah ini sama-sama orang Yahudi. Ada kemungkinan besar bahwa orang itu adalah sesama Lewi atau sesama imam. Dengan kata lain, bisa jadi salah satu dari teman mereka sendiri. Tapi yang parahnya, mengapa mereka diam saja saat melihat ada salah satu temannya terkapar tidak berdaya, dan mereka malah menjauhinya. Memang kalau kita di posisi mereka, kita pasti berkata, saya rugi besar.
Gimana kalau saya menolong, saya nanti juga mengalami hal yang sama seperti dia. Dalam sekejap saya pasti juga ikut dirampok dan dirampas pakaiannya. Dengan kata lain, kehilangan harta benda dan martabat. Bagaimana kalau saya menolong, nanti saya juga ikut dipukuli sampai sekarat. Dalam sekejap saya juga ikut kehilangan nyawa. Belum lagi kalau saya menolong, berarti saya harus bayar harga rugi, kehilangan waktu, tenaga, harus ribet, dan belum lagi harus kotor-kotoran. Untuk sesuatu yang saya nggak dapat apa-apa, malahan saya rugi besar. Dan konyolnya mungkin saya dicurigai sebagai sang pelaku tindak kejahatan. Saudara, kalau kita lihat si Samaria itu juga nggak dapat pengakuan publik sama sekali, bahkan namanya tidak disebutkan di Alkitab. Namun yang menarik, Alkitab mencatat bahwa orang ini punya hati yang luar biasa. Di ayat 33 dicatat, saat melihat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara, pagi ini saya mau katakan bahwa belas kasihan adalah bukti nyata bahwa di dalam hati kita masih ada rasa kemanusiaan. Dan belas kasihan itu artinya kita mau berkorban bagi orang lain. Saya yakin setelah mendengar firman Tuhan hari ini, mungkin ada di antara saudara yang berkata, kok berat ya firman hari ini. Ada seorang pengarang terkenal dari Amerika yang bukunya laris terjual jutaan kopi di seluruh dunia yang bernama Mitch Albom. Dia mengatakan, sacrifice is a part of life. It's supposed to be. It's not something to regret. It's something to aspire to. Pengorbanan itu adalah suatu bagian dari kehidupan. Itu memang sudah seharusnya. Itu bukan sesuatu yang harus disesali, tapi adalah sesuatu yang harus dicita-citakan. Yohanes bin Zebedeus yang terinspirasi oleh kisah pengorbanan Yesus, dia menuliskan dalam suratnya Yohanes 15 ayat 13 bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus telah buktikan itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia mati bagi saudara dan saya supaya setiap kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Saya mau selingi dengan kisah heroik seorang ibu dari Jepang yang kisah pengorbanannya begitu luar biasa. Pada tanggal 11 Maret tahun 2011 yang lalu, Jepang digoncang oleh suatu gempa terbesar sepanjang sejarahnya. Gempa dengan skala kekuatan 9 Richter yang mengakibatkan suatu tsunami yang sangat tinggi, tsunami yang setinggi 10 meter, sehingga mengakibatkan ada banyak orang yang mati, 15.000 jiwa, dan banyak rumah-rumah yang hancur. Yang menarik saudara, saat tim penyelamat mereka mengitari rumah-rumah para korban, ditemukan dalam reruntuhan seorang wanita muda. Ada sosok wanita yang sudah tidak bernyawa dengan posisi memeluk bayinya yang berusia 3 bulan. Mereka mengira bahwa mereka pasti sudah nggak ada, mereka semua pasti sudah meninggal. Tapi nggak lama kemudian ada suara tangisan bayi. Nah, puji Tuhan saudara, ternyata sang bayi itu masih hidup. Dan mereka nggak mengira sama sekali, mereka terkejut saat mereka melihat di dalam selimut ada tulisan, jika kamu hidup, kamu harus ingat bahwa ibu sayang kamu. Wow, ini betul-betul luar biasa. Tahukah saudara bahwa pesan salib terbesar adalah jika kamu hidup, kamu harus ingat bahwa sampai hari ini Tuhan tetap sayang kamu. Seperti Tuhan telah berkorban, dia mati di atas kayu salib bagi kita. Maukah kita juga berkorban bagi orang-orang yang kita cintai? Mulai hari ini kita mau belajar, value the people who sacrifice something for you, because maybe that something was their everything. Hargailah orang-orang yang telah berkorban sesuatu bagimu, karena mungkin itu adalah segala yang mereka miliki. Mari mulai hari ini, hargailah pasanganmu, hargailah orang tuamu, hargailah anakmu, hargailah saudaramu, hargailah karyawanmu, hargailah bosmu, hargailah gembalamu yang mungkin telah korbankan waktu mereka, tenaga mereka, perhatian mereka padamu. Karena mungkin itu adalah segala yang terbaik yang mereka telah berikan padamu. Saudara yang mau, mari katakan amin. Haleluya. Alasan yang terakhir, profit, faktor pertimbangan keuntungannya. Kalau kita perhatikan kembali di ayat 34, si Samaria ini sebetulnya nggak untung sama sekali. Dengan menolong si korban itu, dia malah rugi besar.
dikatakan dia membalut luka, menyirami dengan minyak dan anggur si korban, kemudian menaikkan ke atas keledainya dan membawa ke penginapan dan merawatnya. Kalau kita pelajari, padahal jarak dari Yerusalem ke Yeriko ini bukan main-main, 25 kilometeran jaraknya. Dan untuk jarak sejauh itu, dia rela repot-repot membawa sang korban dan bahkan merawatnya. Ini berarti bahwa dia rela bayar harga, korbankan dirinya sendiri. Kalau kita lihat betapa luar biasa pengorbanan si Samaria ini, dikatakan dia membalut luka sang korban. Dengan kata lain, dia relakan bajunya, dia relakan pakaiannya digunakan untuk membalut luka sang korban ini. Kemudian dia menyirami dengan minyak dan anggur. Perhatikan di sini baik-baik saudara. Minyak itu penting untuk menjaga kulit agar nggak kering selama perjalanan di padang pasir. Dan anggur itu digunakan untuk minum supaya nggak kehausan di sepanjang perjalanan. Tapi si Samaria itu malah gunakan untuk mensterilkan luka-luka sang korban. Dengan kata lain, dia siap kulitnya kering dan kehausan selama perjalanan. Belum lagi dia menaikkan sang korban ke atas keledainya. Ini berarti selama perjalanan sejauh 25 km itu dia rela jalan kaki. Wow, ini betul-betul luar biasa dan gak tanggung-tanggung. Dia bahkan bawa sang korban itu ke penginapan dan merawat lukanya. Ini berarti dia juga rela keluar uang lagi dan korban waktu. Kesimpulannya dia rela korbankan segalanya. Dan bukan hanya itu saja saudara. Orang ini dikatakan bahwa keesokan harinya menyerahkan 2 dinar pada pemilik penginapan dan menyuruh untuk merawat sang korban. Kalau lebih siap akan mengganti. Yang menarik padahal kalau kita pelajari, orang ini sebetulnya adalah orang biasa-biasa saja. Dan jelas-jelas dia bukan orang yang kaya. Kalau kita hitung, 2 dinar itu hanya setara dengan 100.000 rupiah. Yang pada saat itu merupakan upah kerja selama 2 hari. Di mana upah 1 hari itu sebesar 1 dinar. Itu berarti bahwa dia siap akan bekerja lagi, bekerja lebih keras lagi untuk menjamin supaya orang ini bisa terawat dengan baik dan dia betul-betul sembuh total. Wow, ini betul-betul luar biasa padahal dia nggak kenal siapa orang ini sebelumnya. Yang pasti dia adalah orang Yahudi yang merupakan musuhnya. Saudara, pagi ini saya mau sampaikan bahwa kita tidak perlu jadi kaya untuk memiliki hati yang kaya akan penuh dengan belas kasihan. Karena kekayaan itu bukan semata-mata diukur dengan materi saja. Sayangnya kebanyakan orang mereka pada umumnya hidup dengan satu prinsip ini. How can I profit from others? Bagaimana saya bisa dapat untung dari orang lain? Oh, biarlah hari ini pertanyaan itu diubah dengan ini. Why should I profit from others? Mengapa saya harus mengambil untung dari orang lain? Kalau dipikir-pikir si Samaria itu nggak ada untungnya sama sekali dengan menolong si korban. Tapi yang luar biasa dia tetap rela mau melakukannya. Saudara Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sambung di ayat selanjutnya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, tahukah engkau bahwa mengenal Kristus itu jauh lebih berharga dari semua yang pernah kita miliki dalam hidup ini. Dan mengenal Kristus itu berarti kita juga mengenal dan melakukan kehendaknya. Alkitab mengatakan dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, pagi ini dengarlah kehendak Bapa di surga, seperti yang dikatakan dalam Lukas 10 ayat 27. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Saudara yang indah, saat kita lakukan ini, kita beroleh the biggest profit, keuntungan terbesar, yaitu hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Yesus katakan kepada ahli Taurat yang mencobainya itu, di ayat selanjutnya, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara, mulai hari ini biarlah kita ubah orientasi kita, bukan hanya kepada dunia ini dan segala kemewahannya, tetapi kepada hidup kekal yang Bapa telah sediakan bagi setiap kita anak-anaknya yang setia kepadanya. Saudara yang mau, mari katakan amin. Haleluya. Saya mau tutup khotbah hari ini dengan suatu aksi kasih yang nyata. Ada seorang nenek yang usianya sudah 70 tahun, yang kesehariannya hanya berjualan sapu lidi dan penghasilannya hanya 5.000 per hari. Dan untuk itu nenek ini harus berjalan terlebih dahulu sejauh 3 kilometer. Gak disangka suatu hari saat sang nenek ini sedang kelelahan dan sedang istirahat di pinggir jalan, tiba-tiba ada seorang pemuda yang baik hati mengasih roti dan air kepada nenek ini. Hanya luar biasa, nenek itu gak makan roti dan minum air yang dikasih oleh pemuda itu, tetapi dia malah berikan kepada seorang anak yatim dan yang telah menjadi gelandangan yang lagi duduk di sebelahnya. Wow, ini betul-betul hebat saudara. Dan yang lebih hebat lagi, anak yang dikasih itu sebagai rasa ucapan syukurnya, dia bantu sang nenek ini jualan sapu lidi sampai habis. Dan yang luar biasa, saat dia dikasih uang oleh si nenek itu, dia menolak, dia nggak mau terima sepeser pun. Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat kualitas hati yang luar biasa, hati yang dipenuhi oleh belas kasihan kepada sesama. Kita bisa melihat si pemuda yang baik hati yang mau menolong si nenek. Si nenek pun di tengah-tengah kekurangannya, dia tetap mau menolong anak yatim yang sudah jadi gelandangan di sebelahnya. Anak yatim ini pun dia gak mau asal terima pemberian sang nenek dengan cuma-cuma. Dia mau balas budi, dia mau menolong si nenek untuk jualan sapu lidinya sampai habis. Saudara, mari mulai hari ini kita bukan hanya fokus pada pelayanan yang ETS, in front of the scene, di depan mimbar, tetapi yang lebih penting yaitu pelayanan yang BTS, behind the scene, atau di belakang mimbar, karena disitulah kualitas hati kita yang sebenarnya itu diuji. Dari kisah Samaria yang baik hati ini kita bisa belajar 3 alasan yang patut kita perhatikan. Yang pertama, risk, faktor pertimbangan resikonya. Seperti si Samaria yang baik hati itu, mari janganlah takut untuk meresikokan segalanya untuk menolong sesama, karena itu merupakan salah satu bentuk iman kita, mau taat menjadi pelaku firman-Nya. Yang kedua, loss, faktor pertimbangan kerugiannya. Seperti si Samaria yang baik hati itu, mari mulai hari ini kita memiliki hati yang rela rugi berkorban bagi orang lain, terutama orang-orang yang kita sayangi, dan mulai hari ini kita mau menghargai setiap jerih lelah mereka. Dan yang terakhir, profit, faktor pertimbangan keuntungannya. Seperti si Samaria yang baik hati itu, mari mulai hari ini kita mau ubah paradigma kita, bukan hanya selalu bagaimana saya bisa dapat untung dari orang lain, karena kekayaan itu bukan hanya soal materi, tapi juga hati yang kaya akan belas kasihan pada orang-orang di sekitar kita. Nah, saya percaya saat kita menyukakan hatinya, maka kita layak gabung dalam BTS-nya, yaitu Barisan Tentara Sorga. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur pada Tuhan saat hari ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu,
berdoa bagi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Firman-Mu hari ini menegur kami, supaya kami kembali introspeksi diri kami masing-masing. Sudahkah kami betul-betul mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami, orang-orang sekitar kami, seperti diri kami sendiri? Ampuni kami Tuhan, jikalau di luar kami kelihatan hebat, tapi ternyata di dalam diri kami, di dalam hati kami masih ada banyak kekurangan. Tuhan, biarlah mulai hari ini Kau jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Engkau tahu dalam hati kami, hati yang mau rela rugi berkorban bagi orang-orang lain, dan terutama orang-orang yang kami sayangi. Dan kami mau Engkau ajar untuk menghargai setiap jerih lelah mereka. Dan biarlah mulai hari ini juga Tuhan, Engkau tahu dalam hati kami, hati yang kaya akan belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kami. Karena mulai hari ini kami sadar bahwa kekayaan bukan hanya soal materi, tetapi yang lebih penting dari itu, yaitu mengenal dan melakukan kehendak-Mu. Karena kami tahu bahwa itu jauh lebih berharga dari segalanya. Dan setiap kita mau menjadi pelaku-pelaku firman, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, jikalau kami boleh ikut kebaktian online kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada yang bisa membatasi kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup bekerja Tuhan di tengah-tengah masa-masa pandemi ini Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau juga sedang bekerja atas setiap kami, para pendengar yang sedang ikut menyaksikan kebaktian online hari ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami yang saat ini sedang dalam pergumulan Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi beban hidup kami Tuhan. Engkau mengetahui isi hati kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami sedang bergumul untuk sakit penyakit Tuhan. Mungkin kami sudah berobat ke dokter yang satu, ke dokter yang lain, ke dokter yang lain lagi nggak kunjung sembuh-sembuh Tuhan. Mungkin saat ini bisnis kami sedang lesu Tuhan, karena masa krisis yang berkepanjangan ini Tuhan. Bisnis kami makin lama makin menurun dan makin menurun Tuhan. Atau mungkin saat ini kami sedang kehilangan mata pencaharian kami satu-satunya Tuhan. Kami sedang terkena PHK Tuhan, atau kami sedang dirumahkan Tuhan. Atau mungkin saat ini Tuhan, antara keluarga dan keluarga Tuhan, antara anggota keluarga yang satu dan yang lain nggak bisa akur. Antara suami dan istri sering terjadi cekcok, sering terjadi salah pendapat Tuhan, sering terjadi salah paham Tuhan. Antara orang tua dan anak nggak bisa akur Tuhan, dan sebaliknya Tuhan. Antara saudara yang satu dan lain gak bisa akur. Dan mungkin saat ini Tuhan kami khawatir akan masa depan kami Tuhan. Kami sering khawatir, kami sering gelisah Tuhan. Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan kami, dari surga Engkau melihat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang membutuhkan jamahan kuasa-Mu. Kami menjerit saat ini Tuhan sama-sama kepada satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus. Biarlah saat ini kuasa-Mu turun dan menjamah setiap kami Tuhan. Engkau mengerti apa yang menjadi isi hati kami Tuhan. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau jamah kami satu persatu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami satu persatu Tuhan. Kami percaya saat Engkau mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kami, kami percaya ada kemuliaan besar yang Engkau akan nyatakan dalam hidup setiap kami. Dan mari para pendengar, saat ini saya ajak untuk angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menguatkan dan menyertai saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara yang telah ikut bergabung bersama dengan kita di acara kebaktian online hari ini. Tuhan Yesus memberkati.